Hai spoiler tubes, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Film yang kali ini akan saya bahas berjudul The Call, menceritakan tentang dimensi waktu, di mana ada kehidupan di tempat yang sama namun memiliki rentang waktu yang berbeda. Dan dengan sebuah telepon, membuat dimensi waktu itu dapat saling terhubung. Sehingga takdir yang telah terjadi di dimensi masa depan dapat diubah melalui dimensi masa lalu. Sayangnya semua berakhir dengan kekacauan. Baiklah, biar nggak penasaran, yuk kita menuju ke alur ceritanya. Adegan dimulai dari memperlihatkan seorang wanita yang ditawarkan tumpangan saat sedang berjalan menuju ke rumahnya. Wanita ini bernama Suyun, dan si pria yang hendak mengantarnya ini dipanggil dengan sebutan Paman Park. Setibanya di sana, Suyun meminjam ponsel Paman Park untuk menghubungi ponselnya yang ketinggalan. Akan tetapi panggilan itu tidak dapat terhubung. Suyun kemudian masuk ke rumahnya. Saat merapikan barang bawaannya, ia menemukan sebuah telepon tanpa kabel dan mencoba menghubungi ponselnya kembali. Kini panggilannya tersambung. Ketika Suyun menanyakan lokasi, si penemu justru meminta imbalan jika ingin ponselnya dikembalikan dan langsung mengakhiri sambungan teleponnya. Saat Suyun hendak melacak melalui laptopnya, telepon yang ia gunakan tadi berdering. Dengan segera Suyun angkat karena mengira jika itu adalah si penemu ponselnya. Rupanya si penelpon kali ini adalah seorang wanita yang malah curhat jika ia memiliki ibu yang tidak waras. Lalu sambungan telepon tiba-tiba terputus. Di keesokan hari, Suyun pergi mengunjungi ibunya di rumah sakit. Di sana Suyun diminta ibunya untuk mengurus asuransi kematian ayahnya. Namun hal itu justru membuat Suyun merasa kesal. Rupanya Suyun ini masih menyimpan amarah. Ia menganggap jika kematian ayahnya karena kesalahan dari ibunya. Lalu Suyun pun beranjak pergi. Ia mengunjungi makam ayahnya dan kembali pulang. Setibanya di rumah, telepon kembali berdering. Itu adalah wanita yang menelpon Suyun sebelumnya. Ia memberitahukan alamat rumahnya dan meminta agar Suyun datang menolongnya. Tapi Suyun bilang jika Anda salah sambung, dan wanita itu langsung menutup teleponnya. Suyun kemudian menyadari jika alamat rumah yang diberitahukan wanita itu ternyata sama dengan alamat rumah Suyun saat ini. Merasa bingung dengan hal itu, Suyun memutuskan untuk tidur. Namun ia terbangun karena mendengar suara aneh. Setelah diselidiki, rupanya suara itu berasal dari balik tembok. Tanpa pikir panjang, Suyun langsung menghancurkan tembok itu. Rupanya di balik sana ada ruangan rahasia. Suyun pun memberanikan diri untuk masuk. Ia menuruni tangga dengan perlahan. Di sana terlihat sebuah boneka yang diletakkan di kursi. Kemudian Suyun menemukan kardus yang berisi jimat dan juga sebuah buku catatan. Di buku itu nampak terlihat foto seorang artis penyanyi dan beberapa kalimat yang tertulis di dalamnya. Saat hendak balik, Suyun juga menemukan foto wanita dan ia langsung menemui Paman Park untuk bertanya. Setelah mendapatkan jawaban, Suyun lalu beranjak pulang. Di perjalanannya, Suyun kaget saat melihat seorang wanita duduk di depan toko. Toko itu tertulis nama Sunhee sebagai pemiliknya. Di mana wanita yang kemarin menelpon Suyun sempat mengira jika Suyun adalah temannya yang bernama Sunhee. Suyun yang tiba di rumahnya kini terlihat sedang kebingungan, dan bunyi telepon membuatnya terkaget. Itu adalah wanita yang sering menelpon Suyun. Kali ini wanita itu bilang jika ia ingin dibakar oleh ibunya. Kemudian adegan memperlihatkan wanita itu yang hendak dibakar ibunya. Ia memberontak sehingga obor api yang digunakan ibunya terjatuh ke lantai. Dan anehnya ruangan rahasia di rumah Suyun seperti ikut terbakar dan mengeluarkan asap. Keesokan harinya, wanita itu kembali menelpon Suyun. Suyun yang merasa semua kejadian yang dialaminya saling berkaitan, langsung bertanya pada wanita itu, apakah Anda mempunyai buku catatan yang tertulis seseorang lahir dan orang tua mulai menekannya lagi. Saat wanita itu memeriksa buku catatannya, ia pun kaget bagaimana Suyun bisa mengetahui isi buku catatannya. Hal itu menunjukkan jika buku catatan dan foto yang Suyun temukan adalah miliknya. Yang artinya wanita itu adalah Yongsuk, orang yang dikatakan Paman Park saat Suyun menanyakan foto temuannya. Di mana Paman Park mengatakan jika 20 tahun lalu, Yongsuk memiliki ibu yang berprofesi sebagai dukun. Dan mereka adalah pemilik rumah sebelumnya yang saat ini Suyun tinggal. Kembali ke Suyun yang kemudian mengatakan pada Yongsuk, jika ia juga menemukan foto Yongsuk, di mana foto itu diambil pada tanggal 26 November. Tapi Yongsuk bilang jika di tempatnya masih tertanggal 18 November.
Saat itu juga Suyun mulai menyadari jika mereka berdua tinggal di rumah yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Dan untuk meyakini hal itu, Suyun lalu membuka sebuah berita kecelakaan yang nantinya akan terjadi di dimensi Yungsuk. Suyun bilang jika malam nanti akan ada pesawat yang jatuh di Bandara Gimpo. Benar saja, saat Yungsuk dan ibunya sedang makan malam, televisi memberitakan kecelakaan pesawat yang dikatakan Suyun. Yungsuk yang kaget lalu bergegas menelpon Suyun dan bertanya, bagaimana Suyun bisa tahu kejadian itu. Suyun kemudian memutar lagu dari Seo Taiji dan mendengarkannya pada Yungsuk, di mana itu adalah lagu dari penyanyi yang digemari Yungsuk. Hal itu membuktikan jika Suyun tidak berbohong tentang buku catatan dan foto milik Yungsuk yang Suyun temukan, yang artinya Suyun benar-benar sedang berada di dimensi masa depan, dan Yungsuk sendiri berada di dimensi masa lalu. Obrolan mereka pun menjadi semakin dekat. Yungsuk mulai menceritakan tentang dirinya. Yungsuk bilang kalau ia kini hidup dengan ibu tirinya, karena ibu kandungnya yang sudah lama meninggal dunia. Suyun yang mendengar itu juga ikut menceritakan tentang kematian ayahnya, di mana ayah Suyun meninggal akibat rumah mereka yang kebakaran, karena saat itu ibu Suyun lupa mematikan kompor gas ketika hendak keluar rumah. Dan untungnya Suyun sendiri hanya mengalami luka bakar di kakinya. Yungsuk yang mendengar rumahnya kedatangan tamu kemudian mengakhiri teleponnya. Rupanya keluarga yang datang itu berniat membeli rumah Yungsuk. Saat percakapan terjadi, Yungsuk mendengar mereka menyebut nama Suyun. Menyadari jika itu adalah Suyun kecil dan keluarganya, Yungsuk bergegas menelpon Suyun dewasa untuk mendengarkan percakapan ayah Suyun yang masih hidup di dimensi Yungsuk. Hal itu membuat Suyun dewasa meneteskan air mata. Tiba-tiba Yungsuk justru mengatakan sebuah ide, di mana dia bisa menyelamatkan ayah Suyun dari kebakaran yang akan terjadi. Dan saat hari itu tiba, Yungsuk secara diam-diam keluar dari rumahnya. Ia lalu menaiki sebuah kereta menuju lokasi rumah Suyun yang sudah ia dapatkan. Di sana nampak ibu Suyun sedang mengecat kuku karena hendak keluar rumah. Suyun kecil yang sedang bermain, juga ayahnya yang tertidur pulas. Saat ibu Suyun beranjak pergi, Yungsuk langsung masuk dan mematikan kompor gasnya. Dan saat itu juga, di dimensi Suyun dewasa, ponselnya yang hilang kini sudah berada di genggamannya, disertai bunyi dering sebuah panggilan. Bekas luka bakar di kaki Suyun perlahan menghilang. Kondisi rumah Suyun berubah dengan sekejap. Begitupun dengan paras wajah Suyun yang terlihat lebih cantik. Kini ibu Suyun yang harusnya di rumah sakit justru terlihat sedang menyirami tanaman di halaman belakang. Di sana juga ternyata ada ayah Suyun yang tiba-tiba menghampirinya. Suyun seolah tidak percaya. Dengan tangis bahagia, ia kemudian memeluk ayahnya. Namun, ayah dan ibu Suyun justru menjadi heran dengan kelakuan Suyun. Mereka terlihat seakan tidak tahu apa yang telah terjadi. Suyun pun lalu menghubungi Yungsuk dan berterima kasih. Mereka menjadi semakin akrab. Suyun selalu menelpon Yungsuk untuk mendengarkan lagu kesukaannya, sebagai balasan yang telah Yungsuk lakukan. Seiring waktu, Suyun selalu menghabiskan hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baru bersama keluarganya. Namun berbeda dengan Yungsuk, yang justru hari-harinya penuh kesepian, sebab Suyun tidak pernah lagi menghubunginya. Yungsuk yang mencoba menelponnya pun selalu diabaikan. Hal itu membuat Yungsuk menjadi marah, dan saat Suyun menghubunginya, Yungsuk langsung mengatakan jika Suyun sebaiknya mati saja. Saat itu juga, ibu Yungsuk yang mengetahui Yungsuk sedang menelpon, langsung masuk ke kamarnya lalu mengambil telepon dari Yungsuk dan berkata pada Suyun, sebaiknya Suyun berhenti menelpon Yungsuk. Jika tidak, kehidupan Suyun akan berada dalam bahaya. Dan di dimensi Suyun, ia yang penasaran dengan perkataan dari ibu Yungsuk, kemudian mencari tahu tentang kehidupan Yungsuk melalui internet. Suyun pun berhasil menemukan berita tentang Yungsuk yang meninggal akibat dibunuh oleh ibu tirinya. Dengan segera Suyun menghubungi Yungsuk dan memberitahukan jika Yungsuk akan dibunuh oleh ibunya saat malam nanti. Dan di dimensi Yungsuk, saat malam tiba, ibu Yungsuk terlihat masuk ke kamar Yungsuk lalu menusuknya. Rupanya Yungsuk yang sudah diberitahukan Suyun telah bersembunyi, dan yang ditusuk ibunya hanyalah sebuah boneka. Saat itu juga Yungsuk muncul dari balik pintu, kemudian berkata mengapa ibunya melakukan itu. Rupanya ibu Yungsuk tahu jika Yungsuk ini selalu mengacaukan kehidupan yang ada di dimensi masa depan, sehingga ibunya selalu melakukan ritual kepada Yungsuk agar Yungsuk terputus dan tidak membahayakan banyak jiwa di dimensi masa depan. Namun karena ritual itu tidak membuahkan hasil, membuat ibu Yungsuk berniat membunuhnya. Yungsuk yang mendengar itu menjadi marah. Dia mengambil tabung gas dan menyemprotkan seisi ruangan.
kemudian merampas pisau dan menusuk ibunya hingga tewas. Keesokan harinya, Young-suk menelpon Soo-yoon dan mengatakan jika sekarang kehidupannya sudah berubah. Ia merasa seperti terlahir kembali dan melakukan apapun dengan bebas. Di dimensi Soo-yoon, terlihat Paman Park yang berkunjung ke rumahnya untuk membawakan paket stroberi. Dan di dimensi Young-suk hal yang sama terjadi. Namun Paman Park terlihat lebih muda dari Paman Park yang ada di dimensinya Soo-yoon. Penampilan Young-suk pun juga terlihat sudah berbeda. Di sana Paman Park yang membuka isi kulkas secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah kantong plastik yang ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia. Melihat itu, Young-suk menjadi marah. Sedangkan di dimensi Soo-yoon, Paman Park justru disambut dengan baik. Terlihat mereka sedang menikmati obrolan. Namun Soo-yoon beranjak ke kamarnya karena mendengar panggilan telepon dari Young-suk. Dalam panggilan itu justru terdengar suara seorang pria yang meminta tolong. Saat panggilan terputus, bekas cepretan stroberi di lengan baju Soo-yoon menjadi hilang. Soo-yoon pun dengan segera turun dan menanyakan keberadaan Paman Park. Namun lagi-lagi orang tua Soo-yoon merasa heran dengan tingkah laku Soo-yoon. Kedatangan Paman Park seolah tidak pernah terjadi. Mereka malah tidak tahu siapa itu Paman Park yang Soo-yoon maksud. Soo-yoon yang mulai curiga lalu berlari menuju kebun stroberi milik Paman Park. Namun tempat itu nampak seperti tidak terurus dan terlihat seolah tidak pernah ada kebun stroberi di sana. Tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, Soo-yoon kemudian mendatangi kantor polisi. Ternyata mereka juga tidak tahu siapa itu Paman Park. Namun salah satu polisi masih mengingatnya. Ia mengatakan jika 20 tahun lalu pernah mendengar kasus tentang Paman Park. Mereka pun membongkar kembali seluruh berkas catatan kepolisian dan menemukan catatan dari kasus Paman Park yang ternyata dibunuh oleh seorang wanita. Saat Soo-yoon melihat berkasnya, ternyata itu adalah foto Young-suk sebagai pelakunya. Kembali ke dimensi Young-suk, terlihat dua polisi yang mendatangi rumahnya. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentang hilangnya Paman Park. Salah satu polisi yang melihat paket stroberi lalu menanyakan tentang paket itu. Tapi Young-suk ini berbohong dan mengatakan jika paket itu diterima oleh ibunya. Dan saat ini ibunya sedang keluar rumah. Namun polisi itu ragu dan mencurigai jika Young-suk sedang menutupi sesuatu. Sedangkan di dimensi Soo-yoon, ia kini menjumpai Sun-hee yang sebelumnya pernah dikatakan Young-suk adalah temannya. Soo-yoon ini kemudian bertanya pada Sun-hee tentang masa lalu Young-suk. Sun-hee bilang jika dulu dirinya hampir tewas di tangan Young-suk. Namun dia diselamatkan oleh ibu Young-suk sehingga hanya mengalami luka bakar di kakinya. Soo-yoon lalu pulang dan menelpon Young-suk sembari membuka berita tentang masa lalu Young-suk. Di mana di dimensi Soo-yoon saat ini, Young-suk sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup akibat dari pembunuhan yang dia lakukan. Saat mengatakan hal itu pada Young-suk, Young-suk justru meminta Soo-yoon untuk mencari tahu bukti apa yang membuat polisi berhasil menangkapnya. Agar ia bisa merubah takdir masa depannya yang sedang dipenjarakan seumur hidup. Ia juga mengingatkan Soo-yoon jika berkat dirinya ayah Soo-yoon bisa hidup kembali, berharap kebaikan itu dibalas oleh Soo-yoon. Namun Soo-yoon malah menutup sambungan telepon yang membuat Young-suk menjadi sangat marah. Dan di dimensi Young-suk, polisi yang sebelumnya datang ke rumah Young-suk kini mendapatkan informasi jika Young-suk ternyata didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Kembali ke Young-suk yang sedang berusaha menelpon Soo-yoon. Ia tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu rumah. Ternyata itu adalah Soo-yoon kecil dan ayahnya. Mereka datang untuk melakukan transaksi pembelian rumah yang sebelumnya telah disepakati dengan ibu Young-suk. Young-suk lalu berpura-pura memanggil ibunya, seolah ibunya sedang tertidur. Kemudian mempersilahkan Soo-yoon kecil dan ayahnya untuk masuk. Di saat yang bersamaan, di dimensi Soo-yoon besar terlihat dia sedang diajari menyetir mobil oleh ayahnya. Ayahnya mengingatkan Soo-yoon untuk tetap fokus dan konsentrasi karena Soo-yoon ini selalu menginjak remnya terlalu kuat. Dan di dimensi Young-suk, ia ternyata melancarkan aksinya. Dari arah belakang, Young-suk ini menyemprotkan wajah ayah Soo-yoon menggunakan gas, lalu menghabisinya. Saat itu juga, perubahan kembali terjadi di dimensi Soo-yoon besar. Kaca mobil tiba-tiba pecah. Wujud ayah Soo-yoon perlahan-lahan menghilang. Kembali ke dimensi Young-suk. Setelah menghabisi ayah Soo-yoon, ia menghampiri Soo-yoon kecil dan mengatakan jika ini semua akibat Soo-yoon yang tidak mau membantunya. Sedangkan Soo-yoon besar, ia terlihat sangat sedih karena harus merelakan kematian ayahnya kembali. Soo-yoon kemudian berlari pulang. Di sana, kondisi rumah pun sudah berubah. Rumah nampak sangat hancur seperti tak terurus. Dan di lantainya tertulis pesan dari Young-suk yang meminta agar Soo-yoon mengangkat teleponnya. Dan telepon langsung berdering yang segera Soo-yoon angkat. Young-suk lalu mengatakan bahwa dia berhasil membunuh ayah Soo-yoon yang ada di dimensinya.
dan mengancam akan membunuh Suyun kecil yang sedang bersamanya saat ini. Jika dalam waktu 1 jam, Suyun dewasa tidak memberikan informasi bagaimana polisi berhasil menangkapnya. Suyun menjadi begitu marah, ia berjanji akan menemukan Yongsuk dan membunuhnya. Sayangnya Suyun sadar jika hal itu tidak mungkin, sebab Yongsuk berada di dimensi yang berbeda dengannya. Suyun lalu merencanakan sebuah ide. Ia dengan segera mencari informasi tentang kecelakaan yang akan terjadi di dimensi Yongsuk. Dan berhasil menemukan berita tentang ledakan rumah kaca di sebuah lokasi. Rupanya Suyun menggunakan informasi tersebut untuk menjebak Yongsuk. Ia menelpon Yongsuk dan mengatakan jika pisau yang Yongsuk buang di penampungan sampah ditemukan oleh pemulung dan memindahkannya di lokasi rumah kaca. Sehingga polisi menemukan pisaunya di lokasi itu. Dan menjadikannya barang bukti yang membuat Yongsuk dipenjarakan seumur hidup. Yongsuk yang tidak mengetahui jika itu adalah jebakan, kemudian bergegas menuju lokasi tersebut. Di sana, Yongsuk yang sedang menunggu kedatangan pemulung mendengar suara anak anjing yang membuatnya keluar. Dan saat hendak masuk kembali, ledakan pun terjadi. Kembali ke dimensi Suyun besar. Teleponnya tiba-tiba berdering. Dengan penuh ketakutan dan rasa cemas, Suyun lalu mengangkat teleponnya. Di sana terdengar suara dari Suyun kecil yang meminta tolong. Akan tetapi Yongsuk juga ternyata masih hidup dan berada di samping Suyun kecil. Yongsuk yang marah karena telah dibohongi lalu mengambil air panas dan menyirami Suyun kecil. Hal itu membuat Suyun besar menjerit karena ikut merasakan kesakitan. Dan di dimensi Yongsuk, terlihat ibu Suyun yang merasa khawatir atas menghilangnya Suyun kecil dan ayahnya. Kembali ke Yongsuk yang sedang menelpon Suyun besar. Yongsuk lalu membongkar tentang kematian ayah Suyun. Yang sebenarnya ibu Suyun telah mematikan kompor gas saat keluar rumah. Namun Suyun kecil yang saat itu sedang bermain mengikuti tontonannya di televisi sehingga menyalakan kembali kompor gasnya. Dan Suyun ini ternyata berbohong. Ia mengarang cerita seolah-olah itu adalah kesalahan ibunya. Mendengar itu, Suyun besar kini berlari menuju kantor polisi. Ia membobol jendela dan masuk untuk melihat kembali berkas catatan kematian ayahnya yang sebenarnya. Tapi Suyun justru menemukan berkas catatan pembunuhan Yongsuk. Di saat itu juga, di dimensi Yongsuk, rupanya ia sudah berhasil menemukan pria pemulung dan mengamankan pisau yang harusnya menjadi barang bukti polisi untuk memenjarakannya seumur hidup. Benar saja di dimensi Suyun besar, berkas catatan pembunuhan Yongsuk kini terhapus. Dan karena Yongsuk ini tidak jadi dihukum mati, kini mulai mengacaukan lini waktu. Ia berusaha merubah takdirnya melalui dimensi masa lalu, yang mengakibatkan perubahan juga ikut terjadi di dimensi masa depan, di mana setiap dirinya melakukan kejahatan nanti, maka berkas catatan kepolisian tentangnya akan menjadi terupdate. Suyun yang tidak bisa mengetahui perbuatan Yongsuk, lalu menggunakan berkas catatan kepolisian itu sebagai petunjuk. Di dimensi Yongsuk, kini ibunya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Suyun kecil dan ayahnya. Sedangkan di dimensi Suyun, rumah Suyun yang tiba-tiba berguncang membuatnya berlari keluar. Saat melihat kembali buku catatan kepolisian, isinya menjadi terupdate. Yang tertulis ibunya yang berada di dimensi masa lalu sedang mendatangi rumah Yongsuk bersama seorang polisi. Suyun yang cemas lalu kembali masuk untuk mencari telepon yang sering ia gunakan. Ternyata Yongsuk sudah ada di dimensi masa depan, yang tentunya menjadi lebih tua. Hal itu karena dirinya yang berada di dimensi masa lalu telah berhasil mengamankan pisau yang seharusnya menjadi barang bukti polisi untuk menangkapnya. Dan di dimensi masa lalu, Yongsuk muda terlihat panik saat ibu Suyun merampas teleponnya. Sedangkan di dimensi masa depan, Suyun berhasil menemukan telepon yang rupanya berada di ruangan rahasia. Seketika teleponnya berdering yang segera Suyun angkat. Saat mendengar suara ibunya, Suyun langsung meminta ibunya untuk keluar dari sana. Jika tidak, Yongsuk akan membunuh mereka. Tapi Yongsuk tua yang berada di dimensi masa depan tiba-tiba memukul Suyun dari belakang. Begitupun di dimensi masa lalu, Yongsuk muda juga menghabisi polisi menggunakan pisaunya, lalu meminta ibu Suyun untuk mengembalikan teleponnya. Kini kejadian yang serupa terjadi di dimensi yang berbeda. Ibu Suyun dikejar Yongsuk muda, dan begitupun dengan Suyun yang dikejar Yongsuk tua. Saat berhasil mengamankan diri di sebuah ruangan, Suyun yang ditelepon ibunya meminta agar ibunya memanfaatkan apapun yang ada di ruangan itu untuk melawan Yongsuk. Sayangnya Yongsuk menggunakan Suyun kecil sebagai umpan sehingga ibu Suyun keluar dari ruangan itu. Dan Yongsuk langsung muncul dari belakang lalu melayangkan pisaunya. Tapi ibu Suyun berhasil menahan pisau itu dengan tangannya. Kemudian pertarungan pun terjadi sampai ke dalam ruangan. Hingga akhirnya Yongsuklah yang berhasil keluar dan menghampiri Suyun kecil. Hal serupa terjadi pada Suyun besar.
Yung Suk tua perlahan mendekati dan melayangkan pisaunya. Namun Ibu Suyun yang ternyata masih hidup tiba-tiba keluar dari ruangan yang langsung mendorong Yung Suk muda sehingga mereka pun jatuh bersama. Dan di dimensi Suyun dewasa, Yung Suk tua pun menjadi lenyap. Suyun dengan segera berlari ke rumah sakit untuk memastikan apakah ibunya masih hidup. Tapi Suyun tidak menemukan ibunya di sana. Di depan makam ayahnya, Suyun terlihat sangat sedih karena selain ayahnya, kini Suyun harus kehilangan ibunya. Saat sedang menangis, tiba-tiba Ibu Suyun muncul dari belakang. Yang artinya di dimensi masa lalu, Ibu Suyun berhasil selamat. Suyun lalu menghampiri dan menggapai tangan ibunya. Mereka berdua lalu beranjak pulang. Dan film pun berakhir. Oke baiklah, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika alur yang saya buat masih banyak kekurangannya. Kalian bisa berikan saran dan kritik di kolom komentar sebagai masukan untuk saya. Spoiler tubes di sini dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.